Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulumul Quran, ilmu Al-Quran, yaitu melihat, memandang Al-Quran dari berbagai macam sisinya. Tonton sampai selesai karena akan membawa manfaat bukan hanya di dunia, tentu akan mendapatkan keberkahan di dunia sampai akhirat. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada kajian ulumul Quran, sebuah ilmu yang sangat luar biasa, sebuah ilmu yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan ilmu Al-Quran, cara memandang kitab suci Al-Quran dari berbagai macam sisi, ya, dari arah sini, termasuk dari kajian amsul Qur'annya, ya, perumpamaan dalam Quran, dari sisi i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai asmaul Quran bil Quran, nama-nama Al-Quran dengan Al-Quran, agar kita betul-betul dekat dengan kitab suci Al-Quran. Khususnya pada pertemuan kali ini adalah mengenai tata cara membaca Al-Quran. Sebelumnya telah kita membahas jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mempelajari kitab suci Al-Quran itu begitu sangat mudah, baik dari sisi tata cara membaca Qur'annya maupun memahami isi kandungannya. Yang penting kita istiqomah, yang penting kita ada kemauan untuk mempelajarinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Muzammil ayat 4, waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Suatu saat saya berkunjung kepada seorang kiai, ya, pondok pesantren tahfidz Al-Quran di Yogyakarta. Saya tanya, Pak Yai, apakah arti tartil itu dibaca Quran dengan pelan-pelan? Apakah tidak ada arti lain? Tidak ada. Nah, itu jawaban yang membuat saya menjadi penasaran. Kebetulan saat itu saya lagi menulis sebuah tesis, ya, untuk memperoleh gelar S2. Nah, ternyata dari satu ayat ini, waratil Qur'ana tartila, menjadi sebuah tesis. Artinya sangat luas. Nah, salah satu pendapat yang sering kita nukil menjadi sebuah referensi, yaitu pendapat Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, yang dinukil berbagai macam kitab tafsir, kitab tajwid, kitab qiraat. Salah satunya dalam kitab Ghayatul Murid fi ilmi tajwid, ya, karya Atiyah Qabli Nasir. Di situ didukil at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang disebut dengan bacaan tartil adalah memperbagus bacaan Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat wakaf.
Nah, yang pertama tajwidul huruf, yaitu memperbagus bacaan. Nah, ini berkaitan sekali dengan tata cara membaca kitab suci Al-Quran. Nah, dalam konteks ini kita sebagai muslim, sebagai orang beriman, sebagai orang bertakwa, nah bagaimana agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar? Nah, untuk membaca Al-Quran secara baik dan benar itu, pertama kita harus menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid, yaitu 11 materi utama khususnya. Sebelum kita bertalaqi musyafahah, kita belajar langsung kepada guru-guru Al-Quran yang secara khusus mempunyai sanad Al-Quran yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pelajarilah 11 materi utama, yaitu 6 materi yang dibaca dengung, 5 materi yang dibaca panjang. Kemudian kita juga harus mengenal mushaf Al-Quran yang kita baca, khususnya tentunya ijma ulama, ya, ittifaq ulama, agar umat Islam membaca kitab suci Al-Quran menggunakan mushaf Al-Quran Rasm Utsmani. Ini merupakan ijma ulama, ya, yaitu ketika terjadi, ya, seminar internasional di Mesir tahun 1984, bahwa umat Islam wajib membaca Al-Quran menggunakan mushaf Al-Quran Rasm Utsmani. Kemudian juga bacaan Al-Quran, agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, kita pun harus mengenal tentang periwayatan membaca Quran, tentang ilmu qiraat, ya, tentang Rasm Utsmani. Ini adalah satu rangkaian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran, agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Nah, setelah kita menguasai 11 materi utama ini, kemudian kita bertalaqi dan musyafahah. Kita membacakan Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Minimal seumur hidup sekali kita wajib bertalaqi dan musyafahah, membacakan Al-Quran di hadapan guru-guru Al-Quran. Walaupun mungkin pada prakteknya bisa munfarid, ya, bisa sendiri-sendiri, bisa berjamaah, bisa 10 orang, bisa 5 orang, atau bisa sendiri-sendiri langsung. Ini tentunya harus kita berupaya agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian yang kedua, wa marifatul wukuf, yaitu mengetahui tempat-tempat berwakaf. Nah, dengan talaqi dan musyafahah, guru kita akan mengarahkan di mana ketika kita berwakaf, di mana ketika kita ibtidah. Ketika tidak ada tanda wakaf setiap ayat-ayat yang kita baca, nah itu semua perlu bimbingan guru-guru kita. Karena prinsip dasarnya baik wakaf maupun ibtidah harus tam, harus sempurna. Paling tidak tentunya wakafnya wakaf hasan, wakaf yang baik. Tidak boleh berwakaf pada wakaf qabih, wakaf yang jelek. Nah, ini semua tentunya perlu arahan guru kita, perlu bimbingan guru-guru kita. Oleh sebab itu tentunya jaminan kemudahan mempelajari Al-Quran juga kita berusaha melalui talaqi dan musyafahah. Nah, kita pun tentunya akan mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Juga yang kedua itu keterangan berkaitan dengan pemahaman terhadap teks Al-Quran. Oleh sebab itu kita berusaha, kita berupaya agar Al-Quran yang kita baca, ya, sedikit banyak kita pahami pesan-pesannya. Supaya apa? Supaya kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin, ya, secara logika Qur'ani kita bisa mengamalkan kitab suci Al-Quran sementara Al-Quran tidak kita baca, sementara Al-Quran kita tidak pelajari isi kandungannya. Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada sahabat dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang baik dan benar, sekaligus mengajarkan kandungan yang dikandung, kemudian sekaligus juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu tentunya kita terus berusaha semampu kita agar kita istiqomah untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, sehingga kita pun mampu membaca Al-Quran secara benar, secara tartil. Walaupun tartil ini tentunya belum sampai kepada puncak bacaan. Kenapa? Kalau hanya sampai waratil Qur'ana tartila, bisa saja yang terjadi, ya, saat ini
yang terjadi adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Kenapa? Karena belum sampai kepada puncak membaca. Nah, puncak membaca itu dengan menggunakan yatluna kitaballah. Dalam konteks waratil Quran Atari ini tuh baru mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, kemudian memahami tetapi belum melaksanakan. Oleh sebab itu, nanti kita tingkatkan dari waratil Quran Atartila ini, kita tingkatkan kepada puncak membaca yatluna kitaballah. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa, agar kita terus berupaya agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, juga mampu sedikit demi sedikit memahami kandungan Al-Quran yang kita baca, sehingga kita mampu menyerap pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran, sehingga kita pun mampu mencocokkan pribadi kita dengan ayat-ayat Quran, terutama misalkan ciri-ciri orang bertakwa. Maka salah satu orang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 15-17 jelaskan, itu orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang dermawan, dan orang-orang yang selalu mohon ampunan kepada Allah pada waktu sahur. Mudah-mudahan kita bisa mencocokkan dengan kitab suci Al-Quran, sehingga Al-Quran terus bersahabat dengan kita sampai akhir hayat, mendampingi kita sampai di padang mahsyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.